Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nuraini dari kelas 12 RPL 4 dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sedang saya kembangkan, yaitu aplikasi restoran berbasis desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman objek atau Java. Ini merupakan aplikasi yang sedang saya kembangkan, yaitu aplikasi restoran berbasis desktop dengan menggunakan bahasa pemrograman objek atau Java. Tujuan saya membuat aplikasi ini yang pertama, untuk membantu bisnis restoran melakukan manajemen secara efisien, mengurangi terjadinya kesalahan transaksi dalam penjualan, mempermudah dalam pembayaran atau transaksi, memberikan tingkat keamanan dan kontrol akses, dan yang terakhir untuk mengetahui laba dan rugi yang didapat pada waktu tertentu. Ini merupakan pemodelan perangkat lunak yang telah saya buat. Yang pertama ada use case, diagram activity, diagram class, DFD atau data flow diagram, ERD atau entity relationship diagram, mockup, dan yang terakhir flowchart. Yang pertama saya akan menjelaskan pemodelan dari use case terlebih dahulu. Use case merupakan jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem dalam suatu sistem informasi. Di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama ada aktor admin, manajer, dan kasir. Di sini pada aktor admin bisa login, mengelola data pegawai, mengelola data pengguna, dan logout. Selanjutnya di sini pada aktor manajer bisa login, mengelola data menu, mengelola data meja, melihat laporan transaksi, melihat laporan pendapatan, lihat log aktivitas, dan logout. Dan yang terakhir untuk aktor dari kasir. Kasir bisa login, mengelola transaksi, melihat catatan transaksi, mengelola data pelanggan, mengecek status meja, dan logout. Selanjutnya di sini pemodelan dari diagram activity. Diagram activity merupakan jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan aspek dinamis dari sebuah sistem. Di sini saya membuat 3 diagram activity. Yang pertama ada diagram activity dari manajer, admin, dan kasir. Ini merupakan diagram activity dari manajer. Di sini, manajer bisa login, lalu sistem akan secara otomatis menampilkan dashboard manajer. Setelah itu, manajer bisa mengelola data menu dan data meja, lalu sistem akan menampilkan form menu dan form meja. Manajer bisa melihat log aktivitas pegawai, lalu sistem akan menampilkan log aktivitas pegawai. Selanjutnya, manajer bisa melihat laporan transaksi, lalu sistem akan menampilkan laporan transaksi. Dan yang terakhir, manajer bisa melihat laporan pendapatan, lalu sistem akan menampilkan laporan pendapatan. Setelah manajer selesai melakukan proses tersebut, maka manajer bisa logout dan aktivitas selesai. Ini merupakan diagram activity dari admin, sama halnya seperti diagram activity dari manajer. Dan yang terakhir ini merupakan diagram activity dari kasir. Pemodelan yang selanjutnya di sini terdapat diagram kelas. Diagram kelas adalah referensi visual dari struktur kelas-kelas dalam suatu sistem perangkat lunak. Di sini terdapat beberapa kelas. Yang pertama ada kelas menu dengan atribut ID menu, nama menu, jenis, harga, stok, dan ID pegawai dengan metode insert, update, dan delete data. Selanjutnya di sini terdapat kelas detail transaksi dengan atribut ID detail transaksi, ID menu, jumlah, harga, total harga dengan metode insert data dan cetak data. Di sini ID menu pada kelas menu, tepatnya sebagai primary key, mempunyai relasi terhadap ID menu pada kelas detail transaksi, tepatnya sebagai foreign key. Di sini juga terdapat kelas transaksi, kelas meja, pengguna, pegawai, log aktivitas, dan pelanggan. Pemodelan yang selanjutnya di sini terdapat DFD atau data flow diagram. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD membantu dalam pemodelan sistem secara keseluruhan dan dapat digunakan untuk merancang, mengelola, dan memahami proses.
Di sini terdapat 3 level DFD. Yang pertama ada DFD level 0, DFD level 1, dan DFD level 2. Ini merupakan DFD level 0. Di sini terdapat 3 entitas. Yang pertama ada entitas kasir, manajer, dan admin. Di sini pada entitas kasir, kasir akan menginputkan data pembayaran, data pelanggan, dan data transaksi pesanan kepada sistem kasir restoran. Lalu sistem akan memberikan data transaksi pesanan kepada kasir. Selanjutnya di sini pada entitas manajer. Manajer akan memberikan input data menu dan data meja kepada sistem kasir restoran. Lalu sistem akan memberikan data transaksi pesanan, data laporan pendapatan, data log aktivitas kepada entitas manajer. Dan yang terakhir pada entitas admin. Admin akan memberikan inputan data pegawai dan data pengguna kepada sistem kasir restoran, lalu sistem akan memberikan data log aktivitas kepada admin. Ini merupakan DFD level 1 yang merupakan rincian dari DFD level 0 yang telah saya buat tadi. Di sini juga terdapat 3 entitas. Yang pertama ada entitas kasir, manajer, dan admin. Dan terdapat 9 proses. Yang pertama ada proses pesanan, proses pelanggan, proses menu, proses meja, pegawai, pengguna, pendapatan, aktivitas, dan login. Dan juga terdapat beberapa data store. Yang pertama ada data store transaksi, detail transaksi, pelanggan, menu, meja, pegawai, pengguna, dan log aktivitas. Ini merupakan DFD level 2 proses 1, DFD level 2 proses 2, dan DFD level 2 proses 3, DFD level 2 proses 4, dan DFD level 2 proses 5, DFD level 2 proses 6, dan DFD level 2 proses 7, DFD level 2 proses 8, dan yang terakhir DFD level 2 proses 9. Pemodelan yang selanjutnya di sini terdapat IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Di sini yang pertama terdapat entitas pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, jenis kelamin, no HP, dan alamat. Di sini, pelanggan melakukan transaksi dengan kardinalitas one to many. Lalu transaksi mencatat meja dengan kardinalitas many to many. Transaksi mempunyai detail transaksi dengan kardinalitas many to many. Di sini, detail transaksi mengambil menu dengan kardinalitas many to one. Lalu, pegawai mencatat pesanan transaksi dengan kardinalitas one to many. Dan yang terakhir, pegawai login pada pengguna dengan kardinalitas one to one. Pemodelan perangkat lunak yang selanjutnya di sini terdapat mockup atau user interface. Mockup adalah referensi visual dari desain sebuah produk atau sistem yang menampilkan tata letak elemen-elemen interaktif seperti tombol, menu, dan bidang input. Ini merupakan user interface dari login. Di sini terdapat username, password, tombol login, dan cancel. Selanjutnya ini merupakan user interface dari manager. Yang pertama ini merupakan halaman dari dashboard, halaman dari data menu, halaman data meja, halaman laporan transaksi penjualan, halaman laporan pegawai. Pada halaman laporan pegawai ini digunakan pada saat kita melihat laporan transaksi penjualan. Halaman laporan pendapatan penjualan, log aktivitas pegawai, dan yang terakhir halaman tentang. Nah, selanjutnya ini merupakan user interface dari admin. Yang pertama ini merupakan halaman dashboard, halaman data pegawai, halaman data pengguna, halaman log aktivitas pegawai, dan halaman tentang. Dan yang terakhir ini merupakan user interface dari kasir. Yang pertama ini halaman dashboard, halaman transaksi, halaman daftar pelanggan. Pada halaman daftar pelanggan ini digunakan pada saat kita melakukan transaksi. Halaman daftar meja,
Sama halnya seperti halaman daftar pelanggan, halaman daftar meja ini digunakan pada saat kita melakukan transaksi. Halaman catatan transaksi, halaman data pelanggan, halaman update status meja, dan halaman tentang. Pemodelan perangkat lunak yang terakhir ini merupakan flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram yang menjelaskan alur proses dari sebuah program. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika dari proses yang digambarkan. Di sini terdapat 3 flowchart. Yang pertama ada flowchart manager, flowchart dari admin, dan flowchart kasir. Ini merupakan flowchart dari manager. Yang pertama di sini, manager akan login, lalu manajer akan mengisikan username dan password. Jika username dan password benar, maka akan terverifikasi, tapi jika username dan password salah, maka akan dikembalikan lagi kepada login dan mengisi ulang username dan password tersebut. Nah, jika benar dan terverifikasi, akan secara otomatis menampilkan dashboard manager. Pada dashboard manager ini terdapat beberapa form. Yang pertama ada form menu. Form menu ini bisa mengelola data menu. Setelah manajer bisa mengelola proses tersebut, maka manajer bisa kembali lagi kepada dashboard manager atau bisa langsung kepada form meja. Form meja ini bisa mengelola data meja. Dan yang terakhir, manajer bisa melihat cek laporan. Bisa mengecek laporan transaksi, laporan pendapatan, dan log aktivitas pegawai. Jika manajer selesai melakukan proses tersebut, maka manajer bisa log out dan aktivitas selesai. Nah, ini merupakan flowchart dari admin. Dan yang terakhir ini merupakan flowchart dari kasir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal SAMPP, NetBeans, JDK, dan plugin yang saya gunakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal SAMPP terlebih dahulu. Di sini kita bisa mendownload SAMPP melalui website Apache Friends. Lalu, kita bisa menginstal SAMPP. Lakukan instalasi setelah Anda selesai mengunduh. Selama proses instalasi, mungkin Anda akan melihat pesan yang menanyakan apakah Anda yakin ingin menginstalnya. Silahkan tekan yes untuk melanjutkan instalasi. Klik tombol next. Pada tampilan selanjutnya akan muncul tampilan mengenai komponen mana dari SAMPP yang ingin dan tidak ingin Anda install. Beberapa pilihan seperti Apache dan PHP adalah bagian penting untuk menjalankan website. Anda akan secara otomatis diinstal. Silahkan centang MySQL dan PHP MyAdmin. Untuk pilihan lainnya, kita biarkan saja. Berikutnya, silahkan pilih folder tujuan di mana SAMPP yang ingin Anda install. Sebagai contoh, saya menginstalnya pada direktori C SAMPP, lalu kita klik tombol next. Pada halaman selanjutnya, akan ada pilihan apakah Anda ingin menginstal bitname untuk SAMPP, di mana nanti Anda dapat gunakan untuk menginstal WordPress, Drupal, dan Joomla secara otomatis. Pada langkah ini, proses instalasi SAMPP akan dimulai. Silahkan klik tombol next, lalu kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah berhasil diinstal, akan muncul notifikasi untuk langsung menjalankan kontrol panel. Silahkan kita klik finish. Langkah selanjutnya, menjalankan SAMPP. Silahkan buka aplikasi SAMPP, kemudian klik tombol start pada Apache dan MySQL. Jika berhasil dijalankan, Apache dan MySQL akan berwarna hijau seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal JDK atau Java Development Kit. Di sini kita bisa mendownload JDK terlebih dahulu melalui tautan resmi JDK, lalu kita klik download. Selanjutnya jangan lupa pilih persetujuan lisensi terlebih dahulu, lalu unduh JDK 8 untuk versi Anda 32 bit, atau unduh JDK 64 bit sesuai kebutuhan laptop Anda. Di sini kita bisa melakukan instalasi software JDK. Setelah
selesai mengunduh Java JDK selesai, jalankan exe untuk menginstal JDK di Windows, lalu kita klik Next. Pilih path untuk menginstal Java di Windows. Anda dapat membiarkannya default, lalu kita klik Next. Klik Change untuk menginstal, lalu tunggu setelah Java terinstall di Windows, lalu kita klik Close. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal NetBeans. Di sini kita bisa membuka file NetBeans, lalu kita klik 2 kali, lalu akan muncul proses penginstalan. Tunggu sampai selesai, klik Next untuk melanjutkan instalasi. Klik Next untuk melanjutkan. Anda mendapatkan opsi untuk mengunduh direktori instalasi. Anda dapat mengubah lokasi penginstalan jika drive tertentu tidak memiliki cukup ruang. Ringkasan semua opsi diberikan pada layar berikutnya. Tinjau opsi tersebut sebelum Anda mengklik install. Silahkan tunggu hingga proses instalasi selesai. Lalu kita klik Next. Klik Finish untuk membuka aplikasi di NetBeans. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi NetBeans. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh e-report pada NetBeans. Di sini kita akan mengekstrak e-report. Anda akan menemukan file dengan format file NBM. Buka NetBeans, pilih menu tool, plugin, lalu kita klik downloaded. Klik button add, cari file e-report yang sudah kita ekstrak tadi. Setelah membuka folder yang kita ekstrak tadi, lalu kita klik Ctrl A, lalu kita open keempat file tersebut. Pastikan sudah tercentang semua, lalu kita klik install. Anda next saja dan install saja IDE installernya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimport database pada SAM.pp. Di sini kita buka phpMyAdmin terlebih dahulu, lalu kita klik New. Lalu kita masukkan nama database yang ingin kita importkan. Sebagai contoh saya akan memasukkan nama DB Resto. Lalu kita klik Create. Nah, untuk selanjutnya kita klik Import. Kita klik Choose File. Nah, di sini kita cari database yang ingin kita importkan. Lalu kita klik Open. Kita scroll ke bawah. Lalu kita klik Import. Nah, di sini kita bisa menunggu hingga proses import database selesai. Nah, jika proses import database selesai, kita bisa klik Close. Nah, ini merupakan database yang telah saya importkan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengimport project pada NetBeans. Yang pertama, kita klik File, lalu klik Import Project, klik From Zip, klik Browse. Nah, di sini kita cari project yang ingin kita importkan. Lalu kita klik Open. Nah, di sini kita juga bisa mencari file dari project yang ingin kita importkan. Kita klik Save. Lalu kita klik Import. Nah, ini merupakan project yang telah kita import. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjalankan aplikasi. Yang pertama kita bisa mengklik Run, lalu Run File.
Pada halaman login ini, kita akan mengisikan username dan password. Yang pertama, saya akan mengisikan username dan password yang memiliki hak akses sebagai manajer terlebih dahulu. Di sini saya akan mengisikan password dengan salah. Maka akan ada peringatan, periksa kembali username dan password Anda. Untuk memastikan bahwa password tersebut telah betul, kita bisa mengklik show password. Nah, maka setelah itu kita bisa mengklik login. Nah, ini merupakan halaman dari manajer. Yang pertama ini terdiri dari dashboard, data menu, data meja, laporan transaksi, laporan pendapatan, log aktivitas pegawai, dan tentang. Pada halaman dashboard ini terdapat kata selamat datang dengan username dan ID pegawai yang sedang login tersebut. Kita klik data menu. Pada halaman data menu ini, kita bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Sebagai contoh, saya akan menambah menu baru dengan kategori makanan dan harga 10.000. Di sini kita klik simpan. Di sini terdapat message data berhasil disimpan. Kita klik OK. Kita bisa mencari data tersebut untuk memastikan apakah data tersebut berhasil disimpan. Nah, data tersebut berhasil disimpan. Kita juga bisa mengeditnya. Sebagai contoh, saya akan mengedit ke 15.000. Lalu kita klik edit. Data tersebut berhasil diedit. Lalu kita cari. Nah, data tersebut berhasil diedit. Di sini kita juga bisa menghapusnya. Kita klik hapus. Lalu di sini terdapat konfirmasi. Anda yakin ingin menghapus data menu MN019? Kita klik OK. Lalu data tersebut berhasil dihapus. Kita cari apakah data tersebut telah berhasil dihapus. Nah, maka data tersebut berhasil dihapus. Selanjutnya kita klik data meja. Pada data meja ini juga sama halnya seperti halaman data menu, bisa menambah, mengedit, dan menghapus. Di sini saya akan mengoperasikannya. Saya akan memasukkan nomor meja 8 dengan kategori double, jumlah kursi 4, dan status 0. Pada status 0 ini menandakan bahwa meja atau kursi tersebut berisikan tidak ada pelanggan atau kosong. Kita simpan. Nah, maka data tersebut berhasil disimpan. Kita juga bisa mengeditnya. Kita klik edit. Lalu kita klik misalkan menjadi jumlah kursi 2 dengan kategori single. Lalu kita edit. Nah, data tersebut berhasil diedit. Lalu kita juga bisa menghapusnya. Kita klik hapus. Di sini juga terdapat konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data meja dengan ID MJ008. Kita klik OK. Lalu data tersebut berhasil dihapus. Nah, ini merupakan laporan transaksi penjualan. Di sini kita bisa melihat laporan transaksi berdasarkan tanggal. Sebagai contoh, saya akan memasukkan dari tanggal 16 saja. Kita lihat. Nah, maka akan muncul transaksi yang dilakukan pada tanggal 16 saja. Kita juga bisa mengklik semua. Nah, ini merupakan semua transaksi yang dilakukan. Di sini kita juga bisa melihat laporan transaksi berdasarkan dari tanggal atau bulan. Misalkan kita melihat dari bulan Februari tanggal 1 sampai dengan Februari tanggal 29 kita lihat. Nah, ini merupakan laporan pendapatan transaksi, laporan transaksi pada tanggal tersebut. Kita juga bisa mengklik pegawai. Di sini hanya ada satu pegawai kasir, kita pilih pegawai. Nah, ini merupakan transaksi yang dilakukan oleh pegawai Dinda Nur saja.
Selanjutnya ini merupakan laporan pendapatan penjualan. Kita bisa melihat laporan pendapatan penjualan berdasarkan tanggal. Sebagai contoh saya lihat dari tanggal 16 saja. Kita klik, maka akan muncul total pendapatan pada tanggal tersebut. Di sini juga bisa melihat pendapatan penjualan berdasarkan dari tanggal. Misalkan kita klik dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Februari kita lihat. Nah, maka akan muncul total pendapatan dari tanggal tersebut. Kita klik log aktivitas pegawai. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman log aktivitas pegawai. Di sini terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pegawai yang login tersebut. Sebagai contoh di sini terdapat manajer mengubah data menu. Dan yang terakhir ini merupakan halaman tentang. Terdapat kata aplikasi kasir KP merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran kasir pada restoran atau kafe. Jadi, pada halaman tentang ini berisikan deskripsi atau pemberitahuan bahwa aplikasi ini tentang apa. Dan juga ini terdapat bantuan jika memiliki kendala pada aplikasi atau error. Bisa menghubungi WhatsApp, Instagram, dan juga email yang tertera. Di sini, setelah manajer selesai melakukan proses tersebut, maka juga manajer bisa logout. Kita bisa mengklik icon logout. Klik. Nah, maka akan kembali lagi kepada halaman login. Selanjutnya, saya akan mengisikan username dan password yang memiliki hak akses sebagai admin. Kita login. Nah, maka akan tampil halaman dari admin. Yang pertama ini halaman dashboard. Terdiri dari halaman data pegawai, data pengguna, log aktivitas pegawai, dan tentang. Pada halaman dashboard ini juga berisikan kata selamat datang dengan username dan ID pegawai yang sedang login tersebut. Di sini, admin juga bisa menambah, mengedit, dan menghapus dataan tersebut. Sebagai contoh, saya akan menambahkan data pegawai baru. Di sini kita masukkan Cindy, perempuan dengan jabatan sebagai admin. Nah, dengan alamat sebagai contoh, Ciwidey. Lalu kita mengklik simpan, data tersebut berhasil disimpan. Lalu di sini kita juga bisa mengeditnya. Sebagai contoh, saya akan mengeditnya menjadi Cindy Risa dan nomor handphone 9 Ciwidey Raya. Lalu kita klik edit. Nah, data tersebut berhasil dirubah. Di sini kita juga bisa menghapusnya. Di sini terdapat konfirmasi. Anda yakin ingin menghapus data pegawai PG006? Kita klik OK. Lalu data tersebut berhasil dihapus. Di sini juga terdapat data pengguna. Di sini kita bisa menambahkan data pengguna baru. Tapi jika data pegawai tidak ada, kita tidak bisa menambahkan data pengguna baru. Sebagai contoh, saya akan menambahkan dataan dari data pegawai Adira saja dengan PG004 dan password. Dengan jabatan sebagai admin dan aktif kosong. Di sini, pada aktif kosong menandakan bahwa pengguna tersebut sedang logout atau tidak dalam aplikasi. Kita simpan, lalu data tersebut berhasil disimpan. Kita juga bisa mengeditnya. Sebagai contoh, saya akan mengedit menjadi Dira.
kita edit. Data tersebut berhasil diedit. Dan yang terakhir kita juga bisa menghapusnya. Kita klik hapus. Nah, data tersebut berhasil dihapus. Di sini juga terdapat log aktivitas pegawai yang berisikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pegawai yang sedang login pada aplikasi tersebut. Dan yang terakhir di sini juga terdapat halaman tentang yang merupakan deskripsi pada aplikasi itu tentang apa dan juga bantuan jika mengalami kendala atau error pada aplikasi. Setelah melakukan proses tersebut, admin juga bisa logout dengan mengklik icon logout. Klik. Nah, maka akan tampil pada halaman login kembali. Yang terakhir, saya akan mengisikan username dan password yang memiliki hak akses sebagai kasir. Sini kita masuk. Lalu kita klik. Nah, maka akan tampil pada halaman kasir yang terdiri dari halaman dashboard, transaksi, catatan transaksi, data pelanggan, update status meja, dan tentang. Pada halaman dashboard ini juga berisikan selamat datang, username, dan ID pegawai yang sedang login tersebut. Langsung saja kita klik transaksi. Di sini kita juga bisa menambahkan transaksi baru. Sebagai contoh, saya akan menambahkan. Klik tambah. Lalu kita cari pelanggannya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan pelanggan Dewi dengan ID meja 1. Kita juga bisa mencari menu. Sebagai contoh, saya akan mencari menu ayam bakar. Kita masukkan jumlahnya. Lalu kita klik tambah, maka akan tersimpan pada tabel. Lalu kita juga bisa menambahkan, sebagai contoh, masukkan jumlahnya. Nah, kita akan masukkan pada halaman ini. Nah, di sini terdapat total bayar. Sebagai contoh, saya akan memasukkan uang 50.000. Di sini, pada kolom bayar, jika kita menambahkan karakter huruf, maka akan terdapat peringatan pada kolom bayar hanya bisa memasukkan karakter angka saja. Kita klik. Nah, maka akan muncul kembalian. Lalu kita klik proses. Di sini terdapat transaksi berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini kita juga bisa langsung mencetak transaksi tersebut. Kita masukkan kode transaksinya. Kita klik OK. Nah, di sini kita tunggu sampai pencetakan transaksi tersebut berhasil. Nah, ini merupakan nota atau struk yang ada pada restoran tersebut. Di sini terdapat ID pegawai dan nama pegawai. Di sini juga terdapat ID customer, juga nama customer. Di sini terdapat menu yang kita pesan tadi, terdapat total, bayar, dan kembali. Di sini terdapat ucapan terima kasih. Di sini selanjutnya kita bisa mengklik close. Kita klik catatan transaksi. Di sini merupakan halaman catatan transaksi. Kita klik. Nah, ini merupakan catatan transaksi yang dilakukan oleh kasir tersebut. Di sini kasir juga bisa menambahkan data pelanggan. Sebagai contoh, saya akan menambahkan pelanggan baru. Sebagai contoh, saya tambahkan pelanggan Disa dengan nomor handphone. Nah, dengan alamat Bandung saja, lalu kita simpan. Nah, data tersebut berhasil disimpan. Kita juga bisa mengeditnya dengan klik edit.
di sini. Di sini kita akan mengedit menjadi Disa Sinta. Nah, kita bisa mengklik edit. Lalu data tersebut berhasil dirubah. Kita klik OK. Nah, kita juga bisa menghapus data tersebut. Kita klik hapus. Lalu kita ada peringatan. Apakah Anda yakin ingin menghapus data pelanggan PL008? Kita klik OK. Lalu data tersebut berhasil dihapus. Kita klik OK. Selanjutnya kita pergi kepada halaman update status meja. Halaman update status meja ini digunakan jika pelanggan telah selesai pada restoran tersebut atau telah meninggalkan kursi pada restoran. Ini berisikan ada, kita edit. Data tersebut berhasil diedit. Dan yang terakhir ini merupakan halaman dari tentang. Di sini juga berisikan deskripsi dan juga bantuan. Nah, setelah melakukan proses tersebut, kasir juga bisa logout dengan mengklik ikon logout, klik logout. Nah, maka akan kembali lagi kepada halaman login. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa aplikasi restoran ini sangat bermanfaat, apalagi pada saat kita melakukan transaksi dan juga mengecek ataupun melihat pendapatan transaksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.